Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami yang beranggotakan saya Intan Purnama, Hai, saya Kartika. Hai, perkenalkan nama saya Lili Olivia. Baiklah, tak perlu berlama-lama lagi. Mungkin sebagian teman-teman sudah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kebangkitan dari ekonomi Islam. Mungkin juga ada yang belum mengetahui. Di sini akan kita bahas yang pertama mengenai kebangkitan dari ekonomi Islam. Jadi yang dimaksud dengan kebangkitan pemikiran ekonomi Islam modern itu adalah proses munculnya kembali gagasan teori dan praktik ekonomi yang bersumber dari ajaran Islam, terutama dari Al-Quran dan Sunnah, untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan ekonomi masyarakat pada masa kini. Kebangkitan ini mulai terlihat ketika pada pertengahan abad ke-20 ketika para tokoh muslim mengkaji ulang konsep seperti zakat, larangan riba, keadilan distribusi, dan etika bisnis untuk diterapkan dalam sistem ekonomi modern. Kalau tujuannya itu untuk membangun ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga menjamin keadilan sosial, kesejahteraan, dan keberkahan. Itu untuk yang dimaksud dengan kebangkitan pemikiran ekonomi Islam modern. Itulah tadi pengertian dari kebangkitan ekonomi Islam. Jika teman-teman menyimak, maka teman-teman akan paham. Tak hanya itu yang kita bahas, mungkin di dalam pikiran teman-teman pun juga bertanya, mengapa sih ekonomi Islam muncul sebagai alternatif dari kapitalisme dan sosialisme? Di sini akan dijelaskan secara detail dan mendalam. Karena sistem kelemahan utama kapitalisme mendewakan pasar bebas hingga menimbulkan kesenjangan sosial, eksploitasi, materialisme, dan monopoli. Sosialisme terlalu mengutamakan peran negara hingga menghilangkan kebebasan individu dan mematikan aktivitas ekonomi. Ekonomi Islam hadir dengan jalan tengah. Sistem ini mengakui hak milik pribadi seperti kapitalisme, namun membatasi agar tidak merugikan dan harus bermanfaat untuk masyarakat, sekaligus mendepankan pemerataan dan keadilan sosial seperti sosialisme, tetapi tetap menghapus kebebasan ekonomi individu. Dengan demikian, ekonomi Islam menawarkan keseimbangan antara efisien, etika, dan pemerataan. Itu untuk mengapa ekonomi Islam muncul sebagai alternatif dari kapitalisme dan sosialisme. Jika menurut Anda, pendapat Anda tadi itu benar, mengapa krisis moral dalam ekonomi global itu mendorong munculnya ekonomi Islam? Krisis moral dalam sistem ekonomi global mendorong munculnya ekonomi Islam. Krisis global seperti krisis moneter, korupsi, manipulasi pasar, riba, hingga kesenjangan kaya miskin menunjukkan bahwa ekonomi modern tidak hanya bermasalah secara teknis tetapi juga secara moral. Ketika pelaku ekonomi hanya berorientasi pada keuntungan tanpa batas, muncul sebagai tindakan yang tidak etis yang memperburuk keadaan. Ekonomi Islam menawarkan solusi karena menempatkan nilai moral dan spiritual sebagai fondasi kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, larangan riba, keadilan distribusi, transparansi, tanggung jawab sosial, serta keberkahan harta membuat ekonomi tidak hanya berfungsi untuk mencari profit tetapi juga menjaga kemaslahatan umat. Itu untuk krisis moral dalam sistem ekonomi global mendorong munculnya ekonomi Islam. Sebelumnya, terima kasih sebagai narasumber pertama di mana telah memberikan penjelasan dan pemahamannya mengenai apa sih yang dimaksud dengan kebangkitan Islam modern, kapitalisme, sosialisme, dan lain tadi sudah dijelaskan. Ini kita beralih narasumber yang kedua, di mana pertanyaan kita mengenai narasumber kedua ini masih seputaran kebangkitan dari ekonomi Islam modern, di mana pertanyaan kita yaitu apa pengaruh kolonialisme terhadap ekonomi di negara-negara muslim. Jadi pertanyaan, apa pengaruh kolonialisme terhadap ekonomi negara-negara muslim?
Jadi, kolonialisme mengalihkan fokus ekonomi dari kemandirian dan perdagangan tradisional menjadi sistem yang eksploitatif dan bergantungan pada kepentingan penjajah. Dampak utama kolonialisme terhadap ekonomi negara muslim, yaitu kolonialisme barat sekitar abad ke-16 hingga ke-20 memberikan dampak ekonomi yang multidimensi, antara lain, yang pertama, eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Pengaruh kekayaan negara-negara kolonial menguras sumber daya alam seperti minyak, mineral, dan hasil pertanian komersial. Untuk keuntungan mereka sendiri, kas-kas perusahaan barat dipenuhi dengan sumber kekayaan dunia Islam. Sistem kerja paksa, kebijakan seperti tanam paksa atau kultur sel-sel di Indonesia, dan sistem ekspoliatif lainnya menciptakan kelas buruh yang dieksploitasi dan memperburuk ketidakadilan sosial, di mana penduduk pribumi hanya menjadi tenaga kerja murah. Setelah itu yang kedua, perubahan struktur ekonomi, monokultur atau tanaman komersial, penjajahan memaksa negara-negara muslim fokus pada penanaman komoditas tunggal, misalnya karet, kopi, gula, kapas, atau nila, yang dibutuhkan oleh pasar dan industri Eropa, mengabaikan kebutuhan pangan lokal dan merusak sistem ekonomi tradisional. Ketergantungan pada Barat. Banyak wilayah yang sebelumnya mandiri secara ekonomi menjadi tergantung pada kekuatan kolonial untuk perdagangan, produksi, dan bahan ilmu pengetahuan. Setelah kemerdekaan, ketergantungan ini seringkali berlanjut dalam bentuk hubungan ekonomi neokolonial. Setelah itu ada yang ketiga, penekanan pada pelemahan sistem ekonomi Islam. Pengenalan ekonomi konvensional, kolonial perkenalan dan mendominasi dengan sistem ekonomi kapitalis dan brikolaris Barat yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pembatas institusi Islam, institusi sosial ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan baitul mal atau kas negara mengalami pelemahan, pembatasan, atau bahkan diabaikan dengan sistem ekonomi formal yang baru. Hambatan pemikiran ekonomi Islam, perkembangan pemikiran ekonomi Islam mengalami kemunduran atau stagnasi karena dominasi intelektual dan politik Barat. Setelah itu ada yang terakhir, ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Kesenjangan kekayaan yang dihasilkan dari eksploitasi mengalir ke Eropa, sementara rakyat pribumi terjerat dalam kemiskinan dan tidak memiliki akses terhadap keuntungan ekonomi atau kepemilikan modal. Dualisasi hukum, mengenal hukum Barat menyebabkan dualisme hukum, di mana hukum konvensional atau Barat berada di atas hukum Islam. Hukum Islam dibatasi hanya pada dominan pribadi seperti hukum keluarga Islam. Jika membahas negara muslim atau negara Islam, yang terlintas di kepala kita itu pasti adanya tokoh-tokoh yang berpengaruh di dalamnya. Kalau di dalam ekonomi Islam, itu salah satunya ada di bagian tokoh yang sangat berpengaruh, itu Iqbal, Maududi, yang saya ketahui. Yang ingin saya tanyakan juga itu pengaruh tokoh tersebut terhadap perkembangan ekonomi Islam itu apa, dan apa kontribusi yang dilakukan para tokoh tersebut. Baik, kontribusi pada tokoh seperti Iqbal, Maududi, dan Qut terhadap perkembangan ekonomi Islam modern, yaitu kontribusi para tokoh seperti Muhammad Iqbal, Abdul Ala Maududi, dan Syed Qutb sangat fundamental dalam meletakkan dasar pemikiran teoritis, filosofis, dan aktivis bagi kebangkitan dan perkembangan ekonomi Islam modern. Yang pertama yaitu ada Muhammad Iqbal pada tahun 1877 sampai 1938. Iqbal seorang penyair filosof dan
tokoh spiritual Pakistan, memberikan kontribusi penting di tingkat filosofis dan etik, yaitu ada fokus utama, kritik sistem konvensional, melakukan kritik filosofis yang tajam terhadap kelemahan fundamental kapitalisme atau terlalu memuja materi dan modal, dan komunisme menawarkan Islam sebagai poros tengah yang menyeimbangkan materi dan spiritualitas. Yang kedua ada konsep keadilan sosial, menegaskan bahwa tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan sosial sejati. Ia memandang zakat memiliki posisi yang sangat strategis dan efektif sebagai instrumen negara untuk memeratakan kekayaan dan pengatasan kemiskinan. Yang ketiga yaitu ada para negara, menginspirasi pembentukan negara melandaskan Islam seperti Pakistan yang memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan mencegah eksploitasi kapasitas. Setelah itu ada yang kedua, Syed Abdul Ala Maudid, tahun 1903 sampai 1979. Maudid adalah teoritikus dan aktivis yang berkontribusi dalam perumusan sistem ekonomi Islam secara lebih sistematis dan aplikatif, terutama di bidang moneter. Fokus utamanya, yang pertama yaitu larangan riba, menjadi salah satu tokoh utama yang secara rasional dan teoritis memberikan kritik fundamental terhadap bunga atau riba. Tulisannya sangat berpengaruh dalam menggerakkan upaya penghapusan bunga dari sistem perbankan. Yang kedua yaitu ada perumusan sistematis, berkontribusi dalam merumuskan sistem ekonomi Islam secara holistik dan modern, mencakup aspek produksi, distribusi, dan konsumsi. Ia menekankan bahwa Islam memiliki sistem ekonomi yang lengkap, bukan sekedar etika. Yang ketiga yaitu ada basis keuangan Islam, mendukung dibentuknya sistem keuangan dan perkembangan Islam bebas bunga. Ia berpendapat bahwa perkembangan modern adalah institusi yang bermanfaat, namun harus dibersihkan dari unsur riba yang merusak. Setelah itu yang kelima, optimalisasi distribusi, menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan optimalisasi instrumen syariah seperti zakat, infak, dan sedekah sebagai fondasi reformasi ekonomi nasional. Setelah itu yang ketiga, Syed Qutb pada tahun 1906 sampai 1966. Qutb, seseorang tokoh Ikhwanul Muslimin, memfokuskan pemikirannya pada aspek etika, keadilan sosial, dan peran politik dalam ekonomi. Fokus utamanya, yang pertama, keadilan sosial dalam Islam. Kekayaan yang paling berpengaruh adalah al-ijmaiyah fi al-Islam, atau keadilan sosial dalam Islam, menempatkan keadilan sosial sebagai pilar utama tatanan masyarakat Islam. Yang kedua, peran sentral negara, menekankan bahwa negara harus berperan aktif lebih dari sekedar pengawas untuk memastikan distribusi kekayaan yang merata dan mencegah ketidaksejahteraan yang dihasilkan oleh dominasi kapitalisme. Yang ketiga, prinsip solidaritas, menganjurkan prinsip solidaritas atau takaful dan ganti rugi atau red race untuk menjembatani jurang antara si kaya dan si miskin. Ia berpendapat bahwa kemampuan individu merupakan aset bersama masyarakat. Yang keempat, ini yang terakhir, etika dan syariat menegaskan bahwa tatanan ekonomi Islam harus didasarkan pada kesadaran hati nurani dan syarat di mana aspek moral dan spiritualitas mendahului keuntungan materi. Kalau untuk selanjutnya, bagaimana sih kebangkitan pemikiran ekonomi Islam itu mempengaruhi sistem keuangan syariah dunia? Kebangkitan pemikiran ekonomi Islam memiliki dampak transformatif dan fundamental terhadap pembentukan serta perkembangan sistem keuangan syariah global atau Islamic Finance. Kebangkitan ini yang dipicu oleh pemikiran seperti Iqbal Maudid dan Qutb berhasil mengubah ide-ide filosofis menjadi modal operasional dan produk nyata yang kini menjadi bagian dari sistem keuangan dunia.
Berikut adalah pengaruh utama kebangkitan pemikiran ekonomi Islam terhadap sistem keuangan Islam dunia. Yang pertama itu ya ada transformasi konsep menjadi lembaga operasional. Kebangkitan pemikiran ini memberikan justifikasi teoritis dan kerangka kerja yang kuat, yang merupakan persyaratan mutlak bagi pendirian lembaga keuangan Islam modern. Akhirnya, bank dan lembaga syariah, gagasan untuk menghapus riba dan menegakkan keadilan sosial di bidang ekonomi yang diperjuangkan oleh para pemikir, memicu pendirian lembaga perbankan Islam modern yang pertama. Perkembangan instrumen keuangan, para sarjana dan praktis yang terinspirasi oleh pemikiran awal ini kemudian menerjemahkan prinsip-prinsip Islam menjadi kontrak-kontrak keuangan yang legal dan aplikatif seperti bagi hasil dan bagi resiko dan jual beli. Yang kedua ada pendorong standarisasi dan regulasi global. Seiring berkembangnya lembaga-lembaga ini, kebangkitan intelektual mendorong kebutuhan akan standarisasi dan pengawasan global. Pembentukan standar global, adanya basis teoritis yang sama di berbagai negara mendorong kerjasama internasional. Hal ini menghasilkan lembaga-lembaga standarisasi seperti AAOI, FI, atau Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution, yang membuat standar akuntansi, audit, dan syariah yang diakui secara internasional. Pengakuan regulator, pemikiran yang matang dan yang tersistematis, membuat pemerintah dan badan regional terinternasional seperti OJK, Bank Sentral, dan Islamic Financial Service Board atau IFSB dapat mengakui, mengatur, dan mengawas sistem keuangan syariah. Ini memberikan kredibilitas dan stabilitas. Yang ketiga, penawaran alternatif di tengah krisis global. Pemikiran ekonomi Islam menekankan prinsip-prinsip yang terbukti memberikan ketahanan resiliensi terhadap gejolak sistem keuangan konvensional. Setelah itu yang terakhir, yang keempat, ekspektasi global dan instruksi keuangan. Kebangkitan pemikiran ekonomi Islam mengubah sistem ini dari ide menjadi fenomenal global. Pertumbuhan lintas batas, keuangan syariah tidaklah lagi terbatas di negara-negara mayoritas Muslim. Bank dan produk syariah ini hadir di pusat keuangan dunia seperti London, Hong Kong, dan Singapura, membuktikan daya tarik universal dan prinsip-prinsipnya. Pasar modal syariah, konsep keuangan syariah meluas ke pasar modal melalui instrumen sukuk atau obligasi syariah. Pasar sukuk global telah menjadi sumber perdanaan yang signifikan bagi proyek infrastruktur, pemerintah, dan korporasi, menawarkan alternatif investasi halal bagi investor di seluruh dunia.